Yesus, berkatilah kami di larut senja ini. Ampunilah dosa kami, Kau pelindung insani. Di malam gelap mencekam, tampak selalu wajah-Mu. Tuhan, Kau tak pernah diam mengamati umat-Mu. Walau bahaya mengancam atau panah menghujam, malaikat menjaga kita, di dekat-Mu sentosa. Bila maut datang menjelang, saat ku tidur lelap, pada pagi yang gemilang, ku kan bangun sekejap. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom, salam damai dan selamat bertemu hari ini di dalam firman Tuhan, renungan harian kita. Semoga kita diberkati dengan firman yang akan sama-sama kita dengar dan pelajari hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, terpujilah Engkau, Allah yang penuh kasih, yang baik, yang sudah memberkati dan melindungi. Biarlah kami mengerti setiap nasihat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini yang akan sama-sama kita pelajari berjudul Jiwa yang Bebas. Dan ayat untuk kita renungkan bersama dan pelajari, Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa ada lebih baik kita dapat mengendalikan diri kita agar kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Ada satu kisah berkata seperti ini. Pelakon dan pelawak terkenal New York, Jerry Seinfeld, pernah berkata, ada dua perkara yang membolehkan saya mengetahui sifat sebenar manusia. Yang pertama adalah apabila melihat mereka memandu kereta. Yang kedua adalah apabila mendengar mereka bercakap tentang perkawinan. Jadi, dia dapat mengetahui sifat-sifat manusia daripada dua perkara ini. Walaupun dia mengatakan itu sebagai gurauan, kenyataan itu sungguh-sungguh. Orang ramai cenderung hilang sabar dalam situasi tertekan, terutama apabila ketegangan dikaitkan dengan hubungan interpersonal dengan pasangan, anak, rekan kerja, jiran, dan lain-lain lagi. Saudara-saudara, sebenarnya ingin dikatakan bahwa dapatlah mengendalikan diri dalam bagaimana keadaan sekalipun. Dalam cerita ini, memandu kereta, terutama di bandar besar, boleh menjadi situasi yang sangat tertekan dan hampir selalu merupakan hasil daripada tindakan pemandu lain. Kehidupan berumah tangga juga boleh menyebabkan tegang, terutama semasa kesukaran yang teruk antara pasangan. Dalam keadaan seperti itu, siapa saja akan boleh hilang sabar. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita diajar kepada hari ini supaya dapat mengendalikan diri kita. Supaya kita dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan dengan baik dan jangan dilakukan. Ayat hari ini menyebut dua akibat daripada kurang mengawal diri ataupun mengendalikan diri. Kekalahan total, kekalahan penuh
diri sendiri dan ketidakupayaan yang disamakan dengan kota yang roboh temboknya. Inilah karena tidak dapat mengawal diri, mengendalikan diri. Tidak dapat mengendalikan diri di sini merujuk kepada kemarahan. Kemarahan menyakiti perasaan orang yang menerima, menyebabkan ketakutan, ketidakpercayaan, dan kerenggangan, termasuk benci terhadap orang yang marah. Jadi saudara-saudara, ada banyak akibat-akibat jika seseorang itu tidak dapat mengendalikan diri. Akan banyak hal-hal yang negatif yang akan terjadi. Jadi saudaraku, naik ataupun marah juga merosakkan kesehatan fisikal, mental orang yang marah, karena ini menyebabkan tekanan, kurangnya akal, perasaan bersalah, kekecewaan, dan juga kemurungan. Kebencian juga membawa risiko sifat fisiologi, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, masalah kolesterol, dan kekurangan imun. Jadi, ingat, lebih baik mengendalikan diri dan jangan ada kemarahan. Karena bukan saja orang lain yang akan tersakiti, tapi diri sendiri juga akan ada masalah penyakit-penyakit. Tambahan pula, masalah itu melebihi risiko fisikal dan juga mental. Karena masalah itu boleh menyebabkan kemerosotan moral. Tidak mengherankan apabila Alkitab menyebut berkali-kali bahaya kata-kata yang tidak sesuai dengan kemarahan. Kita boleh baca ayat-ayat di dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus sendiri membuat penghakiman akhir, yaitu siapa yang marah dan menghina saudaranya boleh dihukum dan terdedah kepada api neraka. Matius 5 ayat 21 dan 22. Tidak mustahil untuk melepaskan diri daripada masalah yang memutuskan hubungan. Jadi ingatlah, adalah tidak baik kalau kita marah, tidak dapat mengendalikan diri. Seandainya tidak benar, pemazmur tidak akan berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hatimu itu. Mazmur 37 ayat 8. Penting untuk sepenuhnya mempercayai keilahian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Inilah yang harus kita ada dalam diri kita. Hal-hal kebaikan, buah-buah roh yang harus ada dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, amalkan sikap baik, sifat-sifat baik ini setiap hari dan berdoa pada Tuhan supaya Dia dapat menyimpan semua sifat baik ini dalam diri Anda sepanjang hari dan juga pada masa depan. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan ini, bahwa kita memerlukan pengawalan diri, pengendalian diri, agar jiwa kita bukanlah jiwa yang tertekan, tapi jiwa yang bebas daripada masalah. Semoga kita diberkati. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau di atas kemuliaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Engkau sudah memimpin kami, memberikan kami nasihat yang baik pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu. Amin. Yesus, berkatilah kami di larut senja ini. Ampunilah dosa kami, Kau pelindung insani. Di malam gelap mencekam, tampak selalu wajah-Mu. Tuhan, Kau tak pernah diam mengamati umat-Mu. Walau bahaya mengancam atau panah
petang menjelang, saat ku tidur lelap pada pagi yang gemilang, ku kan bangun sekejap.